Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Setiawan dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang historiografi sejarah Eropa untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh beliau Pak Panis sebagai dosen pengampu mata makul historiografi sejarah Eropa. Untuk sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan historiografi. Sebagai sebuah istilah, historiografi berasal dari bahasa Yunani historia, yang artinya penyelidikan tentang gejala alam, fisik, dan grafien, yang artinya gambaran, lukisan, tulisan, atau uraian. Istilah ini sudah digunakan sejak beberapa abad sebelum Masehi. Misal, yang pertama oleh Hekateus, seorang Ilonia atau kini disebut dengan Turki, dan lahir sekitar 550 sebelum Masehi, yang menulis Genealogia, yang merupakan catatan sistematis atas tradisi dan mitos-mitos Yunani. Yang kedua, Herodotus, lahir tahun 485 di sebelah barat Asia Kecil, menulis buku historis tentang perang Persia. Untuk perkembangan historiografi dalam bahasa Inggris kemudian dikenal dengan istilah historiografi, yang secara umum didefinisikan sebagai a history of historical writing, atau sejarah tentang penulisan sejarah. Karena sejarah merupakan manifestasi dari kebudayaan sejarawan dalam menuliskan sejarah, maka kajian terhadap historiografi tidak lain akan membicarakan bagaimana sejarah itu diproduksi dari waktu ke waktu. Historiografi tidak lain membicarakan bagaimana pandangan sejarawan dalam memperlakukan fakta sejarah akan dan perspektif mereka dalam menulis sejarah. Artinya, hal ini tidak akan pernah terlepas dalam masalah metodologi. Historiografi sering dirujuk ke dalam dua pengertian. Yang pertama, historiografi sebagai bagian akhir dari metode penelitian sejarah, sebagai rekonstruksi imajinatif tentang masa lalu berdasarkan data yang diperoleh, dengan menempuh proses menguji, menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Historiografi dalam hal ini adalah laporan penelitian sejarah, yang merupakan seni dalam penulisan atau art of writing. Yang kedua, historiografi adalah pengkajian tentang karya-karya sejarah dari waktu ke waktu yang pernah ditulis, atau pengajian tentang sejarah yang bersifat subjektif. Seperti itu. Lalu, apa saja yang dikaji dalam historiografi? Tentunya yang pertama, penulis sejarah. Yang kedua, intelektualitas. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap bentuk, isi, dan fungsi permasalahan yang diajukan dalam karya yang ditulis. Itulah fungsi dari, atau bukan fungsi, hal-hal yang dikaji dalam historiografi. Seperti itu.
lanjut ke tadi sudah pengertian. Sekarang kita masuk orang-orang atau sejarawan yang terkenal dalam historiografi. Yang pertama itu Herodotus yang lahir pada tahun 484 sebelum Masehi sampai 425 sebelum Masehi, yang dikenal dengan bapak sejarah dunia. Sejarawan Yunani kuno Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi menjulukinya sebagai bapak sejarah dunia. Mengapa demikian? Nah, karena nanti di belakang nanti saya akan menerangkan sedikit tentang kenapa beliau dijuluki sebagai bapak sejarawan dunia. Pada masa muda Herodotus, beliau adalah seorang pedagang. Kemungkinan beliau itu seorang pedagang yang suka berkelana ke berbagai belahan negara. Contohnya Laut Hitam, Suriah, kota kuno Babel, Palestina, Mesir, Athena, dan lain-lain. Akhirnya beliau menetap di Turi atau Italia Selatan hingga meninggal tahun 425 sebelum Masehi. Menjadi hal yang lumrah pada masa itu, orang-orang melakukan perjalanan berkelana ke berbagai macam tempat. Namun, Herodotus bukan hanya sekedar berkelana atau berdagang saja, tetapi beliau menimba informasi dengan mengamati, mewawancarai orang-orang yang beliau temui untuk berbicara masalah adat istiadat maupun juga sejarah kota tersebut atau tempat yang beliau lalui. Karya apa sih karya beliau itu sehingga beliau disebut sebagai sejarah atau bapak sejarah dunia? Yang pertama, karya ini membicarakan tentang perang Persia melawan Yunani tahun 480 sebelum Masehi, yang mana dia sendiri masih kanak-kanak. Temanya pun juga diperluas mencakup sejarah hubungan Yunani, Persia, dan kerajaan-kerajaan lain di Asia. Tujuan beliau membuat sebuah karya, dalam karyanya The Histories, Herodotus mengatakan bahwa tujuan dia menulis karya tersebut yaitu melestarikan ingatan tentang apa yang pernah dikerjakan oleh orang-orang Yunani dengan orang-orang barbar, dan juga mereka apa yang menjadi permusuhan tersebut. Jadi beliau membuat karya The Histories. Beliau itu menceritakan tentang orang-orang Yunani pada zaman dahulu dengan orang-orang barbar, dan apa yang membuat mereka saling bermusuhan. Dalam tesanya beliau mengatakan kemenangan Yunani atas Persia merupakan kemenangan demokrasi, kebebasan orang-orang Athena terhadap orang-orang barbar. Athena adalah penyelamat Yunani, seperti itulah katanya. Untuk metode yang digunakan oleh Herodotus dalam risetnya, dia mengikut sertakan ahli-ahli lain seperti sejarawan, seperti sejarah, geografi, dan para filsuf. Beliau mempertimbangkan dan menyaring setiap informasi lisan yang dia terima. Apakah hal itu dapat dipercaya atau tidak? Ia menjelaskan mengenai bukti yang ditemukan secara empiris yang berkaitan dengan pengaruh etnografis dan geografis terhadap peristiwa dan perkembangan sejarah. Beliau juga mengunjungi tempat-tempat terjadinya peristiwa untuk memperkuat informasi-informasi yang diterimanya.
Tradisi menulis saat itu berada dalam tren epik dan mitos, tetapi ia tidak melakukan itu. Dia mengambil jarak dari tradisi yang dalam kacamata ilmiah saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi beliau itu sudah menggunakan metode yang kita gunakan pada saat ini. Beliau tidak percaya dengan mitos-mitos, bahkan beliau melakukan wawancara sendiri dengan orang-orang yang terkait agar buktinya lebih kuat, seperti itu. Dia sedikit menggunakan sumber dokumen, jadi beliau itu menggunakan dokumen-dokumen, tidak hanya wawancara atau ya seperti yang kita lakukan untuk mengerjakan skripsi dan tugas-tugas sejarah lainnya. Walaupun dia sebenarnya menemukan sumber-sumber bahasa Persia, tetapi dia tidak mampu memahaminya. Ya mungkin keterbatasan pada waktu itu kan ilmu belum menyebar luas. Jadi untuk bahasa Persia beliau masih belum bisa memahaminya. Untuk kritik dari beliau tentang historis, dia menyisipkan hal-hal yang berbau mitos serta epik syair kepahlawan, tetapi dia bukan karena percaya isinya. Beliau itu melampirkan mitos atau syair. Kalau sekarang itu seperti dongeng ya, kemungkinan seperti dongeng yang kita ketahui seperti maling kundang. Tapi beliau itu tidak serta-merta mempercayai hal itu, tapi diambil seperti maksud dari dongeng tersebut itu apa. Melainkan hal ini dianggap relevan bagi kegiatan bercerita, di mana jiwa zaman oral atau dongeng adalah tren literasi pada saat itu. Jadi beliau menggunakan mitos itu untuk mengikuti tren aja. Kalau sekarang kan ya wawancara menggunakan teknologi seperti itulah, hanya mengikuti tren. Dia sering menceritakan kisah bukunya di Athena dan Turi. Karyanya tidak fokus saja kepada sejarah politik, tetapi juga menyangkut adat istiadat, hukum, dan agama dari tempat-tempat yang dia bicarakan. Orang-orang Persia memuja matahari, bulan, bumi, api, dan angin. Mereka juga tidak biasa mendirikan kuil, altar, atau membuat patung, karena perbuatan itu dianggap bodoh. Itu yang beliau hasilkan dari wawancara dengan orang-orang di sekitar. Jadi adat orang-orang Persia itu menyembah matahari, bulan, api, dan angin. Tidak membuat masjid, gereja aja gak ada, atau altar. Kalau dulu itu altar tempat sesembahan seperti itu. Kenapa beliau bisa atau berhak digelari sebagai bapak sejarah dunia? Yang pertama, sikap skeptif terhadap karya pendahulunya yang dianggap tidak rasional. 2. Penggunaan kritik sumber dari kesaksian. Beliau itu menggunakan kritik sumber dari kesaksian. Jadi beliau wawancara dan dikritik dari hasil wawancara tersebut, apakah bisa dipercaya atau tidak. Ya, cari informasi sampai mendapatkan faktanya, ya bukan fakta yang sebenarnya tapi mendekati fakta. Kalau sejarah fakta sebenarnya itu kan sangat sulit. 3. Tentu saja apa yang dilakukannya adalah tradisi baru dan bentuk terobosan dalam penulisan sejarah pada saat itu. Jadi beliau itu membuat terobosan baru yang digunakan oleh sejarawan pada saat itu. Makanya beliau disebut bapak sejarah dunia, karena beliaulah yang pertama menggunakan kritik sumber, ya tadi yang disebutkan tadi seperti itulah. Yang kedua, Thucydides 456 sampai 404 sebelum Masehi.
akurat, relevan, dan fokus. Thucydides, beliau adalah penduduk Athena yang kemungkinan lahir pada tahun 460 sampai 450 sebelum Masehi. Berasal dari keluarga bangsawan, pemilik tambang emas yang berasal dari Thracia, yang kemungkinan dari garis keturunan ibunya. Nama ayahnya adalah Olorus, sebuah nama yang diidentifikasi bukan berasal dari Thracia. Thucydides diketahui mendapat pendidikan oratori dari Antimpon dan Anaxagoras. Tentu saja dia juga terpengaruh kepada gerakan kaum sofis saat itu. Ketertarikannya pada sejarah tampak saat dia mendengarkan Herodotus yang sedang menceritakan perang Persia, dan dia tidak kuasa menahan tangis. Nah, Thucydides memiliki hubungan kerabatan dengan Miltiades yang menikah dengan saudara perempuannya. Miltiades diketahui seorang jenderal Athena yang memimpin tentara Athena dalam kemenangan melawan Persia pada pertempuran Marathon tahun 490 sebelum Masehi, dan pertempuran ini mengakhiri agresi pertama Persia. Jadi beliau itu dari keluarga bangsawan, dan beliau juga pernah mendengarkan cerita tentang perang Persia yang diceritakan oleh Herodotus. Pada usia 25 tahun pernah menjadi jenderal perang pasukan Athena ketika pecah perang Peloponnesus. Thucydides meninggal pada 404 sebelum Masehi dan dimakamkan di sebuah tempat bernama Koile, barat daya Akropolis Athena. Karya-karya beliau itu berjudul History of the Peloponnesian War. Berbeda dengan Herodotus yang niat buat tulisan agar ingatan-ingatan masa lalu terabaikan, maka Thucydides berharap tulisannya dapat menjadi dasar bagi peneliti berikutnya dalam menuntut pengetahuan yang akurat tentang masa lalu sebagai bantuan agar penafsiran refleksi untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu ia menekankan pada tulisannya tentang sebab-sebab terjadinya perang antara sebab ringan dan utama. Menurutnya sebab terjadinya perang karena pertumbuhan Athena yang semakin kuat. Berbeda dengan Herodotus ya, kalau Herodotus itu niat membuat tulisan atau karya agar ingatan-ingatan masa lalu terabaikan. Tapi kalau Thucydides itu agar untuk bisa diteliti lagi ingatan masa lalu itu, biar bisa menjadi pelajaran. Kenapa bisa terjadi perang? Apa yang menyebabkan perang seperti itu? Untuk pembelajaran masa yang akan datang, yang bisa jadi untuk memenangkan perang atau biar tidak terjadi perang lagi, seperti itu. Beliau dipecat sebagai jenderal perang setelah jatuhnya kota Amphipolis ke tangan musuh. Ini justru menyebabkan melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk melakukan penelitian berbagai macam peristiwa selama 20 tahun. Wow, 20 tahun hanya untuk melakukan sebuah penelitian. Kita 20 tahun belajar dan hura-hura saja. Kalau Herodotus dalam menulis seringkali ngoyo woro ngalor ngidul, iku sakarepe dhewe lah. Pembahasannya itu tidak terpusat kalau Herodotus, karena beliau kan membahas tentang adat istiadat, atau yang diwawancarai itu memiliki berbagai jenis adat lah. Orang-orang yang diwawancarai beliau itu dari berbagai macam-macam orang. Jadi ya karyanya pasti
nggak terarah atau nggak terpusat dalam satu satu fokus. Ia tidak memasukkan deskripsi tentang daerah yang tidak dikenalnya, anekdot-anekdot rakyat, mitos, praktek-praktek keagamaan, dan informasi yang dianggapnya tidak relevan. Tujuannya ia ingin kebenaran yang ia tuliskan tidak terganggu dan mampu mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Thucydides itu fokus dalam topik yang ia kaji, tidak mencampurkan mitos, dongeng, dan lain-lain, tidak mengikuti tren lah. Intinya beliau itu ingin fakta yang sebenarnya, tidak mau terganggu, kajiannya itu tidak mau terganggu dengan mitos, legenda, dan lain-lain. Nah, beliau itu membatasi diri terhadap sejarah atau data-data yang dekat dengan hidupnya, yang sekarang dikenal dengan sejarah kontemporer. Dengan kata lain, ada 3 kunci karakter dari tulisannya, yaitu akurat, relevan, dan fokus. Apakah beliau melakukan kritik sumber? Ya tentu saja, karena ia ingin tulisannya akurat, sebagaimana yang dilakukan Herodotus. Ia mengumpulkan kesaksian dari pelaku-pelaku sejarah. Kesaksian yang didapatkannya ia cross-check dengan laporan-laporan dari sumber lain. Tidak heran jika Thucydides seringkali dijuluki sebagai bapak ilmu sejarah, kadangkala juga disebut sebagai bapak sejarah politik. Kalau Herodotus bapak sejarah dunia, kalau Thucydides bapak ilmu sejarah. Ia pernah mengatakan, dalam memahami peristiwa-peristiwa politik dan dampak sosial serta militer darinya, maka menurutnya perlu diteliti unsur-unsur yang esensi tentang perilaku manusia sebagai unsur yang diperhitungkan dalam gerak sejarah. Dengan kata lain, bahwa gerak sejarah itu sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Misalnya sejarah politik dapat menggunakan perspektif ini. Maksudnya, sebelumnya menjelaskan tindakan aktor, maka pahami dulu perilaku dari aktor. Kalau mau menjelaskan tentang aktornya, kita harus memahami perilaku dari aktor tersebut atau orang yang ingin kita kaji sejarahnya. Seperti itulah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Polybius 198 sebelum Masehi sampai 125 sebelum Masehi. Antara kerja ilmiah dan subjektivitas. Siapa itu sih Polybius? Polybius ini orang Yunani dari suku Achaia, putra Lykortas, seorang negarawan dan tuan tanah pada masanya. Dia mendapatkan pendidikan baik serta ketertarikan yang besar dalam dunia militer, sastra, serta memahami sedikit filsafat. Ketika Roma perang dengan Macedonia, ia menjadi jenderal Macedonia. Perang itu dimenangkan Roma dan ia menjadi tawanan. Namun, hal itu menjadikannya keberuntungan karena dia bisa dekat dengan orang-orang besar, baik dari Yunani maupun Romawi, seperti membangun persahabatan dengan jenderal Romawi Scipio Aemilianus yang pada tahun 146 mampu menghancurkan Kartago di Tunisia. Kini itu disebut Tunisia. Ia juga sekaligus menjadi mentor politik bagi Scipio. Selain itu, ia terfasilitasi untuk bepergian seperti ke Perancis, dulu namanya Gaul, Spanyol, dan Afrika Utara, Mesir, Sardis, Turki. Sardis itu sekarang disebut Turki.
serta eksplorasi ke wilayah Atlantik. Dari sanalah ia mendapatkan banyak pengalaman dan semakin mengasah instingnya sebagai sejarawan. Ketika pecah permusuhan antara Roma dengan Asaian, Polybius sedang berada di Korintus dan menyaksikan kehancuran kota tersebut pada tahun 146 sebelum Masehi. Dia berusaha mengamankan penduduk sebangsanya dan berusaha memulihkan ketertiban dan keamanan. Seorang ahli geografi, Pausanias, mengatakan bahwa dalam rangka bangsa Asain berterima kasih dan menghormati kepadanya, mereka mendirikan patung-patung prasasti di Tegea, Pallanteum, Mantinea, Licosura, yang mana prasasti tersebut menyatakan seandainya mereka mematuhi Polybius dalam segala hal, tentunya mereka tidak akan tertimpa kesedihan. Dan setelah mengalami kesedihan, mereka menemukan bantuan dalam dirinya sendiri. Selain itu, tercatat bahwa dia telah menjelajahi seluruh bumi dan laut menjadi sekutu Romawi dan telah memadamkan murka mereka kepada Yunani. Polybius pernah menulis Perang Numantine setelah 133 sebelum Masehi. Ia juga menulis sebuah risalah tentang ia hunian wilayah Katulistiwa, sekalipun tidak diketahui tahunnya. Jadi beliau itu sampai ke Katulistiwa untuk meneliti bahwa di sana itu bisa untuk hidup atau tidak. Namun yang membuat reputasinya naik karena dia menulis sejarah perang-perang Romawi yang berjumlah hingga 40 buku. Wow, 40 buku. Tujuan Polybius adalah untuk menceritakan sejarah 53 tahun atau 220 sampai 168 sebelum Masehi Romawi, dari kampanye Spanyol Hannibal hingga pertempuran Pydna, di mana Roma telah menjadikan dirinya penguasa dunia. Konsepsi sejarah menurut Polybius. Menurutnya, sejarah pada dasarnya bersifat didaktif, ketabahan dalam menghadapi bencana, menghasilkan pengalaman praktis bagi kehidupan manusia. Jadi sejarah itu sebagai pengalaman atau apa sih namanya, manfaat mempelajari sejarah ya tentunya untuk pembelajaran agar tidak ada orang kalau keburukan yang terjadi di masa lalu biar tidak terjadi di masa sekarang, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Agar benar-benar menguntungkan, sejarah harus berurusan dengan masalah politik dan militer. Ini adalah pragmatik historia yang berbeda dengan jenis sejarah lainnya, seperti silsilah dan cerita mitos, menarik bagi pembaca biasa, dan kisah koloni, dasar-dasar kota, dan ikatan kerabat yang menarik bagi mereka yang menyukai barang antik. Lanjut ke Polybius memberikan penekanan besar pada aspek kausalitas bagi munculnya peristiwa sejarah. Dia membedakan antara aspek kausalitas penyebab suatu peristiwa atau aitia dan asal-usul langsungnya arsai. Untuk metode penulisan sejarah yang dilakukan Polybius, Polybius itu mendefinisikan tugas sejarawan sebagai studi dan pengumpulan dokumen, pengenalan dengan fitur geografis yang relevan, dan akhirnya pengalaman politik. Dia menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, terutama untuk Romawi periode 265 sampai 220 sebelum Masehi. Dia juga banyak berkonsultasi dengan penulis dari Yunani dan Romawi, sekalipun kadang tidak menyebut namanya.
Dia memiliki akses ke sumber-sumber pribadi, misalnya surat Publius Cornelius Scipio kepada Filipus V dari Makedonia yang menjelaskan penangkapan di Spanyol pada tahun 209 sebelum Masehi. Surat Scipio Nasica kepada beberapa raja Helenistik tentang kampanyenya Makedonia. Berkonsultasi dengan kantor arsip ASEAN dan pasti telah menggunakan catatan Romawi untuk bahan seperti perjanjian antara Kartago dan Philip V. Dia juga menggunakan prasasti ketika menuliskan formasi pasukan Hannibal di Italia yang bersumber dari sebuah prasasti yang ditinggalkan oleh Hannibal yang dia temukan di kuil Jono di Tanjung Lasinia. Selain itu, dia juga menggunakan kesaksian lisan dari pelaku-pelaku sejarah, terutama sejarah yang ia tuliskan pada periode 220 dan setelahnya. Sebagaimana Thucydides, ia juga melakukan tradisi kritis dalam menulis. Kritik sumber dia lakukan dengan menerapkan teknis cross-check data. Dalam titik ini, maka ia telah melakukan kerja ilmiah. Selanjutnya, sebelumnya saya minum sebentar. Haus. Selanjutnya Titus Livius atau Livy 59 sebelum Masehi sampai dengan 17 sebelum Masehi. 17 Masehi. Sejarah kritis dan moralitas sejarah. Siapa orang ini? Siapakah Titus Livius? Lahir di Patavium, Venetia, kini Paduan, Italia pada 59 sebelum Masehi dan meninggal pada 17 Masehi. Seorang sejarawan Roma. Jadi Livius itu berasal dari Roma. Tidak banyak yang diketahui tentang latar belakang keluarganya, tetapi diketahui Patavium merupakan kota yang makmur dan ketat terhadap masalah moralitas. Hanya saja, setelah kematian Julius Caesar pada 444 sebelum Masehi, tempat ini terlibat perang saudara selama 40 tahun. Livy banyak mempelajari literatur Yunani yang mana dia belajar retorika dan filsafat, serta pernah menulis dialog filsafat sekalipun. Tulisan tersebut tidak lagi survive, jadi tulisannya mungkin hilang. Livy pernah menulis The History of Rome. Dari karya ini menunjukkan bahwa dia telah menyusun rencana penulisan sejarah terhadap penulisan sejarah tersebut pada tidak lama sebelum 29 sebelum Masehi. Untuk tujuan ini kemudian dia pindah ke Roma karena catatan dan informasi tersedia di sana. Jadi untuk menulis History of Rome atau sejarah Roma, beliau pindah ke Roma untuk mendapatkan data-datanya tersebut. Sejarah baginya sebagai Thucydides. Sebagaimana Thucydides merupakan pengalaman dalam pelajaran-pelajaran politik yang dapat diaplikasikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi menurutnya sejarah itu seperti Thucydides, sebagai pembelajaran untuk masa yang akan datang agar tidak mengulang kesalahan yang terjadi di masa lalu. Seperti itulah. Kritik terhadap karya Livy yaitu pertama patriotik dan bermoral. Dia sangat tertarik terhadap Romawi, dianggap sangat memuja Romawi dengan mengatakan tidak ada negara yang lebih besar dari Romawi dan
tak ada yang lebih bermoral ataupun lebih kaya darinya. Jadi dalam karya-karya beliau atau karya-karya Livy itu mendewakan Roma. Jadi tidak ada yang lebih kaya dari Roma dan tidak ada yang lebih bermoral dari Romawi maksudnya. Dia tampaknya disponsori oleh pemerintah. Jadi ya maklum lah kalau dia mendewakan Romawi karena disponsori pemerintah kan. Dan ia memiliki hubungan persahabatan pribadi dengan Kaisar Augustus, pemimpin Romawi, bahkan sejak masa Triumvirat bersama dengan Pompei dan Julius Caesar. Jadi hubungan dengan raja-raja atau kalau sekarang presiden pada masa dahulu itu sangat dekat, makanya dia sangat mendewakan Romawi. Dua, tidak mau melibatkan Kaisar Augustus dalam kisah terbunuhnya Pompei yang terlibat konflik dengan Julius Caesar. Jadi dalam tulisannya itu dia tidak mau melibatkan Kaisar Augustus dalam terbunuhnya Julius Caesar, terbunuhnya Pompei. Sumber tertulis dianggap kurang dan hanya mengandalkan ingatan orang, sehingga dianggap seringkali salah tafsir terhadap tokoh tertentu. Jadi mungkin kritik sumbernya itu kurang, makanya dia hanya terfokus dengan omongan atau saksi sejarah yang dia wawancarai. Hal ini terjadi karena tidak sebagaimana ilmuwan lainnya, Livy bukanlah seorang politikus. Tentu saja ia menjadi kerugian bagi dirinya, sebab dia tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber primer yang dihasilkan oleh pemerintah, seperti dari senat maupun hakim. Padahal tempat-tempat ini kaya akan arsip seperti risalah rapat, teks perjanjian, undang-undang, dan sebagainya. Ia mendasarkan diri kepada legenda ketika ia harus menuliskan hal yang minim sumber tertulis, sehingga sebagian karyanya malah cenderung seperti seni yang imajinatif. Jadi ketika dia membuat sebuah karya tulis dan sumbernya itu sedikit, maka dia menggunakan sebuah legenda sebagai sumbernya. Ya, itu kurang baik untuk dicontoh ya, kecuali darurat. Tapi kalau sekarang nggak bisa lah seperti itu. Untuk membuat skripsi atau karya tulis atau buku tentang sejarah, ya harus benar-benar diteliti dengan kritik sejarah, atau ya harus dengan metode yang sudah disepakati pada ilmu sejarah sekarang. Nggak bisa memakai legenda seperti itu ya. Selanjutnya yaitu Julius Caesar, 101 sebelum Masehi sampai 44 sebelum Masehi. Siapakah Julius Caesar? Julius Caesar lengkapnya Gaius Julius Caesar, lahir 12 atau 13 Juli 100 sebelum Masehi di Roma, meninggal pada 15 Maret 44 sebelum Masehi. Pernah menjadi advokat, pemimpin para rakyat, pernah menjadi Pontifex Maximus, pendeta agung, gubernur Spanyol, menjadi konsul, pemimpin pemerintah tertinggi Roma, diangkat menjadi diktator seumur hidup. Wow, diangkat sebagai diktator seumur hidup. Kalau di Indonesia ya itulah. Dia jenderal dan negarawan Romawi terkenal penaklukan Gallia 58 sampai 50 sebelum Masehi. Merupakan anggota Triumvirat 1, Pompeius, Crassus, dan Julius Caesar, dan pemenang dalam pertikaian bersama melawan Pompeius 49 sampai 45 sebelum Masehi.
menjadi diktator Romawi 46 sampai 44 sebelum Masehi. Wow. Beliau itu sangat-sangat memiliki pengaruh pada zaman tersebut ya. Kaisar dibunuh oleh Brutus dan Cassius pada 44 sebelum Masehi atas dukungan dari Senat. Apa karya historis Julius Caesar? Pada tahun 59 sebelum Masehi, dia menuliskan buku kisah perjuangan hidupnya dengan judul Commentaries on the Gallic War. Tulisannya dipuji banyak orang karena akurasi data yang dia gunakan, kejujuran yang dilakukan, efektivitas kata-kata yang digunakan, serta kejelasan bahasa yang tidak menggunakan bahasa hiperbola atau dilebih-lebihkan. Kritik terhadap karya Caesar. Ada satu hal yang mengkritisi tulisan Caesar. Biar bagaimanapun tulisan Caesar mendokumentasikan keheroan dirinya, kekontemporan pertokohan yang mungkin dipahami ideal pada masa tertampilkan. Apakah tujuan penulisannya semata-mata untuk mendokumentasikan perjuangannya, ataukah tulisannya ingin dijadikan legitimasi atas kehadiran dirinya? Sebagaimana banyak penguasa yang menuliskan sejarah untuk kepentingan politik. Entah, kita juga tidak tahu, saya juga tidak tahu. Yang kedua, selanjutnya Agustin 354 sampai 430. Sejarah adalah rencana Tuhan. Beliau ini itu seperti apa ya? Ya, sejarawan tapi terlalu pasrah. Ya mungkin seperti itu, bisa dianggap seperti itu. Atau mungkin ya karena puncak dari sejarah itu kehendak Tuhan. Itu kan seperti sudah pasrah kan. Jadi untuk apa kita mengkritik sumber? Untuk apa kita mempelajari sejarah kalau pada ujung-ujungnya sejarah itu kehendak Tuhan? Capek deh. Siapa Agustinus? Santo Agustinus dilahirkan pada tanggal 13 November 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Capek juga ya. Agustinus lahir sekitar 60 mil dari kota Hippo di Afrika Utara, di tepi pantai yang sekarang disebut Aljazair. Ayahnya bernama Patritius, seorang kafir. Ibunya Santo Monica, seorang Kristen yang soleh. Dia mendapat didikan Kristen dari ibunya. Sesudah itu, ia membuang keyakinan Kristennya, sekalipun kemudian ia kembali lagi menjadi Kristen yang sangat taat. Ia pernah belajar filsafat dan retorika. Ia mengajar di Tagaste dan Kartago. Dia dikenal sebagai filsuf Kristen pertama, teolog, seorang cendekiawan, guru, sastrawan, dan pernah menjadi uskup selama 40 tahun di Keuskupan Hippo atau Aljazair. Karya Agustinus yang terkenal adalah The City of God. The City of God. Dari judulnya aja sudah gemesin. Merupakan karya filsafat yang menguraikan arti sejarah dan ajaran Kristen. Tulisannya tersebut merupakan cerminan keyakinan spiritualnya dalam memahami realitas sejarah. Ini contoh tulisan abad pertengahan yang mana saat itu Eropa memasuki era dominasi agama dalam kehidupan sosialnya, sehingga tulisannya tidak bisa kita bayangkan layaknya penulisan-penulisan sebelumnya yang menyajikan tulisan sejarah kritis, sejarah yang dia tuliskan dalam rangka mempertahankan keyakinan keagamaannya. Jadi karyanya itu atau tulisannya itu sebagai keyakinan atau kemantapan untuk agama yang dia anut. Menurut Agustinus, dunia itu terbagi menjadi dua, yaitu kota dunia dan kota Tuhan. Wow. Yang pertama
berlangsung singkat bisa disuap, yang mana raja berkuasa mutlak sebab kekuasaannya merupakan takdir Tuhan. Adapun yang kedua, kota Tuhan bersifat abadi, tidak dapat disuap, yang mana Tuhan yang berkuasa dan orang Kristen yang benar akan hidup dalam kesetiaan spiritual. Wow. Dunia dilihatnya merupakan diskursus tentang dua hal tersebut. Namun gerak sejarah menurutnya adalah linier yang dimulai dari Adam hingga nanti kiamat. Masa kiamat ini menurutnya akan dipilih antara yang baik dan yang jahat. Jadi sejarah menurutnya itu sangat simpel, dimulai dari Adam sampai kiamat, dan itu sudah mutlak. Iya sih, mau bagaimana lagi. Sejarah dipahaminya sebagai rencana Tuhan, sehingga tujuan gerak sejarah terwujudnya kehendak Tuhan dalam Civitas Dei atau kerajaan Tuhan. Ini merupakan tempat bagi orang-orang pilihan, dan yang tidak masuk di sini maka mereka akan menghuni Civitas Diaboli atau kerajaan setan. Maksudnya neraka dan surga mungkin ya. Nah, karena menurut pandangannya bahwa Adam menurunkan dosa kepada anak turunnya, maka hakikat hidup manusia adalah penebusan dosa. Benar juga sih. Jadi menurutnya itu kita sebagai manusia hidup di dunia itu sebagai ajang penebusan dosa. Ya emang benar. Apa yang salah? Yang salah itu jalan pikiran saya. Apakah karya Agustinus adalah sejarah kritis? Kalau bahasa Sartono Kartodirjo menyebutnya filsafat sejarah providensial, sebab bukan aktivitas manusia yang menjadi basis kajiannya, melainkan berbasis keyakinan tentang rencana Tuhan. Minum dulu. Di sini lagi pembangunan, jadi suaranya agak berisik. Maaf banget. Jadi mohon maaf agak terganggu suaranya. Tapi tidak apa-apa karena kalau malam juga tambah berisik. Jadi bisanya sekarang. Lanjut. Menurut Agustinus, masa lalu tidak mungkin dapat dijangkau oleh persepsi manusia karena mereka tidak mengalaminya dalam titik ini. Maka Injil menjadi pegangan untuk merupakan kehendak Tuhan, pegangan untuk kepentingan historiografis. Jadi kitab Injil itu sebagai pegangan untuk sejarah. Iya sih, bisa juga. Intinya bahwa sejarah itu merupakan kehendak Tuhan, sehingga ajaran keagamaan menjadi pegangan. Intinya ini pokoknya mantap karo agama. Selanjutnya yaitu Orosius. Sejarah adalah rencana Tuhan, menulis sejarah untuk membela keyakinan. Ini sama seperti tadi. Dia orang Portugal, nama lengkapnya Paulus Orosius, seorang teolog dan sejarawan Kristen. Orosius dikenal sebagai murid Santo Agustinus. Diketahui ia pernah pergi ke Hippo untuk menemui Agustinus pada 414 Mas. 414. Jadi dia ini murid Agustinus. Ya maklum kalau Orosius itu pemikirannya sama karena guru dan murid kan. Ia pernah menulis buku yang berjudul Seven Book of History Against the Pagans, sebuah karya historis yang ditulisnya dalam rangka membela agama Kristen dari serangan keyakinan kelompok pagan. Jadi Orosius pada tahun 415 Agustinus pernah mengirim Orosius ke Yerusalem dalam rangka berdebat dengan Uskup John yang memeluk aliran Pelagianisme. Maaf ya, berisik banget. Ya maklum karena sedang ada pembangunan dan saya tidak memiliki alat yang memadai, jadi apa adanya. Jadi mohon dimaafkan untuk kurang jelas suaranya atau terdapat suara-suara yang tidak diinginkan.
Orosius menuduh aliran tersebut sebagai bid'ah agama. Wow, tidak jelas apa hasil perdebatan tersebut. Intinya itu Orosius itu pemikirannya sama dengan Agustinus ya. Karena beliau kan guru dan murid, jadi ya kajiannya pasti mirip-mirip. Buku sejarah ini atau buku sejarah Seven Book of History Against the Pagans, konon pesanannya Agustinus. Ingat bahwa dalam pandangan Agustinus sejarah itu terkait dengan rencana Tuhan, yang mana dalam pesanannya tersebut ia tertarik pada sejarah yang akan menggambarkan bagaimana Tuhan mengatur urusan bangsa-bangsa untuk tujuannya sendiri, yang meskipun tidak jelas bagi umat manusia, tetapi itulah yang terbaik, atau dengan kata lain Tuhan campur tangan terhadap sejarah kehidupan manusia. Dari basis keyakinan inilah Orosius memulai menggarap tulisannya, yang mana menurut Nina Helena, buku Seven Book of History Against the Pagans sebenarnya tidak lain adalah penyusunan fakta-fakta dalam kronologi Kristen untuk menunjukkan validitas kebenaran menurut pandangan dunia Kristen. Jadi buku ini itu untuk sebuah validitas kebenaran dari agama Kristen, ya seperti itu, dari agama bid'ah tadi atau pagans. Selanjutnya, Otto of Freising, sejarah antara rencana Tuhan dan tradisi krisis. Otto Freising seorang uskup Jerman dan penulis salah satu karya historis filosofi terpenting abad pertengahan, lahir sekitar tahun 1111 dan meninggal 22 September 1158. Dia pernah belajar di Universitas Paris yang saat itu menjadi pusat pembelajaran filsafat, teologis, dan pengetahuan klasik. Otto menulis dua buku, yaitu The Death of Emperor Frederick I 1156 sampai 1158 dan Chronicle atau History of the Two Kittens 1143 sampai 1147. Dalam karya yang disebut terakhir, Otto menuliskan sejarah sejak penciptaan hingga 1146. Dalam menuliskan Chronicle, ia mengikuti pendapat milik Augustine dan Orosius, tetapi dengan catatan sepanjang itu berhubungan dengan tema dan maksud penulisannya. Selain itu, gagasan filsafatnya bahwa sejarah adalah suatu kemalangan, kesengsaraan, dan kedurhakaan. Dia menganut pandangan Augustine bahwa keselamatan adalah suatu penyusunan rencana Tuhan. Mengikuti Augustinus, ia menafsirkan semua sejarah sekuler sebagai konflik antara Civitas Dei, kota Tuhan, dan Civitas Diaboli, kota iblis. Dan ia memandang periode kontemporer sebagai periode di mana Antikristus, tokoh utama kekuasaan yang menentang Kristus, akan muncul. Ya mungkin itu tentang sejarawan-sejarawan yang lahir di Eropa atau historiografi yang terjadi di Eropa yang berawal dari sebuah legenda, terus yang berakhir dengan sebuah keagamaan, ya intinya tentang ada juga politik di awal itu menceritakan tentang sebuah legenda atau kehidupan adat istiadat, terus berubah menjadi politik dan berubah menjadi keagamaan. Ya itulah yang terjadi di Eropa pada saat itu ya, dari sebelum Masehi. Mungkin cuma itu, apabila kurang jelas saya mohon maaf, karena kurangnya saya dalam belajar, dan juga maaf untuk
suara-suara yang mengganggu dalam perekaman ini karena saya sedang berada di pondok pesantren, jadi ya campur aduk. Oh ya, yang terakhir itu historiografi tradisional. Dan sebelum kita akhiri, saya akan membahas sedikit tentang historiografi tradisional. Ya mungkin yang saya pahami cuma sedikit. Yang dimaksud dengan historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang dibuat secara tradisional. Ya tentu saja setiap kebudayaan di dunia selalu melewati fase tradisional. Menurut bentuknya, historiografi tradisional dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk mitos, yaitu historiografi tradisional yang berusaha menggambarkan kenyataan yang ditangkap berdasarkan emosi dan kepercayaan. Jadi yang pertama itu berbentuk mitos. Ya tahu sendirilah mitos itu seperti itu. Yang kedua, bentuk genealogis, yaitu tulisan sejarah yang menggambarkan hubungan antara satu generasi dengan generasi berikutnya atau pendahulunya, disebut juga silsilah. Jadi yang pertama itu mitos, yang kedua silsilah atau genealogis, gen. Yang ketiga, bentuk kronik, dalam bahasa Latin chronos artinya waktu atau urutan waktu. Historiografi berbentuk kronik adalah gambaran sejarah dengan ciri menempatkan peristiwa dalam dimensi waktu tertentu. Jadi pada masa kerajaan siapa, pada masa dipimpin oleh siapa, seperti itu. Yang keempat, bentuk annals, merupakan cabang dari bentuk kronik. Jadi merupakan gambaran sejarah yang menempatkan peristiwa dalam urutan waktu yang jelas. Perbedaannya dengan kronik, annals tidak lagi menceritakan tentang dewa-dewa yang berperan dalam kehidupan manusia dan sudah menampakkan adanya persepsi dan interpretasi penulisannya. Langsung saja. Ini itu tentang keseragaman historiografi tradisional. Historiografi tradisional di Indonesia memiliki keseragaman. Yang pertama, genealogi yang merupakan permulaan dari semua penulisan sejarah. Kedua, asal-usul Raja Kula yang mistis legendaris yang merupakan bagian terpenting. Ketiga, mitologi Melayu Polinesia tentang perkawinan dengan bidadari. Itu cerita yang sering kita dengar ya, bahkan ada filmnya kan? Legenda pembuangan anak, legenda permulaan kerajaan, tendensi menjunjung tinggi Raja Kulanya. Ya seperti itulah. Genealogi dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu nenek moyang pertama, 2 keturunan terakhir, 3 rentetan orang-orang antara 1 dan 2. Jadi masih keturunan sama aja. Media Melayu Polinesia. Pada beberapa hikayat dan kronik dapat dijumpai cerita perkawinan nenek moyang raja dengan bidadari. Dalam hikayat Aceh diceritakan dengan perkawinan Syekh Muhammad dengan bidadari yang keluar dari bambu terbelah. Seperti itulah. Contohnya banyak lah. Kita sudah menjumpai banyak. Legenda pembuangan anak. Contoh klasik dari legenda ini adalah legenda Ciung Wanara yang atas perintah Sri Pamekes dibuang ke Sungai Kerawang oleh karena menurut lamaran ajar Cepaka, Ciung Wanara akan membalaskan dendam petapa yang telah dibunuh oleh raja itu. Di film kan udah ada yang lahir tahun sebelum 2000 pasti pernah menonton filmnya di TPI. Iya kan, TPI itu sekarang MNC TV. Legenda asal mula kerajaan. Contoh legenda asal mula kerajaan dapat ditemukan dalam Paraton. Banyak contohnya. Tendensi menjunjung tinggi Raja Kulanya. Setiap karya historiografi tradisional memiliki kecenderungan untuk menjunjung dinasti atau Raja Kula. Jadi Raja Kula itu dinasti.
Dinasti itu seperti kelompok atau klan di mana karya tersebut ditulis. Jadi siapa yang menulis karya tersebut pasti menjunjung tinggi klannya atau dinastinya. Seperti Mahabharata atau para nabi, seperti itulah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf saya mengerjakan tugas ini dengan apa adanya, tanpa mengurangi keseriusan saya dalam mengerjakan tugas atau rasa hormat saya kepada dosen. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Heri Setiawan, Prodi Sejarah Peradaban Islam tahun 2016. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.